Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Dan saudara-saudaraku sekalian, kita kembali kepada persoalan di Jejeran, yakni adanya makam Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat yang diklaim sebagai Habib Hasan bin Thaha bin Yahya. Dan tidak hanya itu, makam yang di makam Sumudiningrat ini dikatakan berada di Lemper Kidul, Semarang ya. Sementara makam yang di Jejeran ini, yang gambarnya tampak dalam video, itu dikatakan sebagai makam Habib Ahmad bin Thaha bin Yahya. Artinya makam ini adalah dikatakan sebagai makam dari adiknya Habib Hasan. Seperti yang juga kami ulas. Dan kami juga sempat mewawancarai beberapa masyarakat sekitar. Sebagian dari masyarakat yang tidak mengerti sejarah, ada yang meyakini bahwa makam itu adalah makam Habib Ahmad bin Thaha bin Yahya. Nah, seperti apa sih awal mulanya? Kita bisa simak pernyataan langsung dari penyaksi peristiwanya, yakni Mbah Sudarman sebagai ngabdi dalem bagian Surakso. Dari pekalongan jarang lo ngaku-ngaku ini bapaknya saya. Dia belanja barangnya banyak yang di kan nyari di keduk-keduk kan nyari. Ini masih banyak. Pada intinya Mbah Sudarman tadi menjelaskan bahwa makam Jejeran adalah makam dari keluarga besar KRT Sumudiningrat, ayahnya juga dimakamkan di sana. Kemudian datanglah beberapa orang ke makam itu berziarah dan mengatakan kepada Mbah Darman bahwa di areal makam itu ada leluhur dari Abah Habib Lutfi bin Yahya. Tidak hanya sebatas itu, di waktu yang berbeda datang lagi orang yang mengatakan utusan dari Abah Habib Lutfi bin Yahya ke daerah Jejeran, ke lokasi makam itu, yang mengatakan hal yang sama dan mencari-cari dengan menggali-gali yang mungkin juga tidak terlalu dalam, hanya mencari batasan nisan. Yang dimintai tolong itu juga yang menggali-gali malah sahabat dari Mbah Darman ini selaku pembantu juru kunci lah di sana. Oh, belum lama. Belum lama ya? Belum lama. Tahun berapa? Harus tahun? Ya, 3 tahunan. 3 tahunan baru. Gimana? Mencari makam yang cikal yang lama yang lamanya cikal bakal ini juga dijangkau ada enggak? Ada. Lah iya tujuannya apa kan gitu, Mas? Lah iya. Nah, kita ini yang tahu, kita kasih tahu. Ya, jadi besok-besok kalau ada yang kayak gitu, ya harus ditindak tegas, harus ditindak tegas gitu. Jadi modusnya seperti itu, mencari makam yang lama atau bahkan nggak ada makam sama sekali. Akhirnya dibuat bangunan baru, akhirnya diklaim deh itu nanti namanya. Nah, menyimak kesaksian dari dua juru kunci ini, dan Tipio nampaknya marah. Kemudian sahabat dari Nakaba Ansab Adetis juga memberikan pandangan bahwa ini dimungkinkan ada rencana berikutnya. Gimana catatan gimana? Sana istilahnya target Target untuk ya untuk selanjutnya nanti diklaim itu. Iya. Tahunnya. Mereka masih berkelanjutan tentunya. ya. Seorang juru kunci atau yang menjaga makam itu paling tidak sekarang minimal harus tahu sejarah dulu, sejarah apa yang dijaga. Itu paling tidak. Jadi jangan sampai kita dibelokkan atau kita kalah dengan yang baru datang. Itu aja. Ya, jadi tadi kesimpulannya ada oknum-oknum, ya, oknum-oknum yang datang mengaku-ngaku sampai mencangkul ya. Berarti sudah merusak ya. Jadi alhamdulillah rakyat Yogyakarta menjaga teguh ya budaya, khususnya makam-makam para leluhur ya. Ya, jangan sekali-sekali ya mencoba atau berpikir untuk menghancurkan ya budaya di Yogyakarta, khususnya Mataram Islam ya. Karena yang kalian hadapi ini bukan kami, tapi seluruh Nusantara dan para leluhur ya. Beliau ini dengan ikhlasnya menjaga makam, dengan ketulusannya, dan seluruh teman-teman di sini ini tidak ada pamrih ya. Nggak ada pamrih. Ya, saya nggak tahu harus mengatakan apa gitu, Mbak. Ya, insya Allah ada keberkahan dari apa yang Mbah udah jalanin di sini, Mbah. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kiranya sudah cukup jelas ya. Hal yang penting kita sikapi di sini adalah bukan hanya sekedar pemalsuan makamnya, tetapi bagaimana efek domino dari semua ini. Bagaimana kaitannya dengan sejarah perjuangan, bagaimana juga dengan generasi penerus jikalau makam leluhurnya ternyata sudah dikaburkan sejarahnya, bahkan dipalsukan makamnya. Ini
apabila kita melihat dalam teori penjajahan seperti ditulis oleh seorang penulis dari Swedia, Jurilina, masuk dalam satu di antara cara untuk menjajah sebuah bangsa, yakni dengan mengaburkan sejarahnya dan mengalihkan perhatian kita bukan kepada leluhur kita tetapi kepada orang lain. Sehingga dengan demikian keroposlah nasionalisme kita, yang hebat adalah orang sana bukan orang sini. Ini salah satu strategi menurut beberapa ahli terkait dengan upaya-upaya penundukan atau penjajahan atas sebuah bangsa atau juga mungkin negeri. Dan dari sini kita bisa analisa sendiri. Maka itu kami dan sejumlah sahabat-sahabat dari pecinta budaya dan sejarah mengharapkan agar pemerintah turun tangan dalam meluruskan situs-situs bersejarah dan tokoh-tokoh hebat masa lalu. Yang sangat kami muliakan segenap pendengar dan pemirsa sekalian, saudara-saudariku semuanya dari lintas suku, bangsa, dan agama, semoga semuanya berbahagia. Di dalam video yang kami tayangkan di awal tadi, panjenengan sendiri melihat bagaimana sepak terjang Habib Lutfi bin Yahya mencari 8 makam kuburan, entah itu makam kuno ya atau makam yang baru ditemukan ya atau berbentuk petilasan ya, yang nantinya kemungkinan besar akan diba'alawikan, sama seperti makam yang ada di Jejeran ya, Pleret Bantul, Yogyakarta, makam Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Para pemirsa dan pendengar sekalian, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya supaya saya tidak kualat di awal dan di akhir untuk membahas masalah ini. Supaya ini ditiru oleh generasi muda, bukan meniru kurang ajarnya, bukan. Ini bukan kurang ajar, tapi memang ini dalam hal menyelamatkan ya keyakinan, pemahaman, dan sejarah yang ada di Indonesia pada umumnya. Jika ini tidak dilakukan, maka sejarah kita tetap akan dikaburkan, dikuburkan, dan dikabarkan dengan kabar berita sejarah yang palsu. Sama seperti yang hangat baru-baru ini, yaitu tentang siapa sih sebenarnya Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat itu. Kok bisa ada makam yang ada di daerah Semarang, ya, dan ada makam yang ada di daerah Jejeran, Pleret Bantul, Yogyakarta. Mana yang benar? Saya sebagai orang Jawa asli, orang bangsawan lah, bangsa Nekewan, walaupun sedikit-sedikit ada unsur darah, tapi enggak ada gunanya. Sekarang sudah sama saja seperti panjenengan semua. Harus bisa meluruskan sejarah ini. Mohon didukung oleh para peneliti yang lain, termasuk saudara saya Muhammad Ali Rohman dari Arah 9 ya, Kang. Monggo bareng-bareng Kang meneliti ini, kita gali dari literasi, dari referensi-referensi yang selama ini sulit didapati. Jadi supaya kita mampu untuk menghalau pengkaburan sejarah ini, harus segera diluruskan. Jadi menurut saya makam yang ada di Lemper Kidul ya, Semarang itu harus dihancurkan. Sudah kadung diresmikan ya oleh wali kota Semarang itu. Bagaimana ya harus dihancurkan kayak makam Mbah Priok. Saya kan pernah mengatakan makam Mbah Priok di Tanjung Priok, Jalan Dobo, itu palsu. Kok sekarang masih diziarah? Ya pengumuman, saya sampaikan sekali lagi, saya umumkan, itu harus dibongkar. Makam Mbah Priok ya, yang asli sudah dipindah ke daerah Semper, tempat pemakaman umum Budi Dharma Semper. Ziarahlah ke situ. Tidak ada kerangka makamnya di Priok itu. Makam Mbah Priok Huba Al-Khatir itu nggak ada makamnya. Sama seperti ini di Lemper Kidul Semarang itu. Ya nanti ya saya khawatirkan kan kucing-kucing dikubur dipatoi lah. Ya mohon maaf, bisa juga. Bisa juga. Makam asli dari KRT ya Sumodiningrat itu ya di Jejeran, di Pleret ya, Wonokromo, Bantul, Yogyakarta itu. Bukan di Lemper Kidul Semarang. Ya. Ini dikuatkan lagi oleh wawancara Raden Dipyo Laksmono dengan Peter Carey, seorang profesor peneliti sejarah Mataram ya,
guru besar Oxford University Inggris. Baru saja kemarin, nanti Peter Carey yang menerangkan sendiri berikut didapatkan dari Babat Yogyakarta, Bedaing Yogyakarta, dan lain sebagainya. Buku beliau yang didapatkan dari dokumen internal dan eksternal. Bahkan beliau, Peter Carey, juga minta maaf atas kekejaman Inggris terhadap orang-orang Jawa pada waktu itu. Mbah buyutnya, ya, bapak-bapak atau mbahnya Peter Carey. Ini yang patut kita luruskan sejarah ini secepatnya. Berarti tidak semua makam keduanya itu benar, pasti ada yang keliru. Nah, akhirnya dikaranglah manakib baru lagi bahwa yang di Jejeran Pleret itu bukan makam KRT Sumodingrat, tapi adiknya yang bernama Habib Ahmad bin Toha bin Yahya. Ngarang-ngarangnya pinter. Padahal saksi mata, pelaku sejarah nyata bahwa makam KRT Sumodingrat itu ya di situ dimakamkan pada waktu malam hari. Gitu. Jadi jangan coba-coba merubah sejarah di Nusantara ini. Kualat. Apakah berani dengan seorang Habib Sepuh itu kualat? Ya tidak, kalau untuk membenarkan, mengingatkan dengan cara yang baik. Saya ingin mengingatkan beliau, Habib Lutfi bin Yahya, dengan cara yang baik. Ya mohon maaf, saya masih menghormati beliau sebagai sesepuh, orang yang alim, ketua Jatman, Jamiah Thariqah An-Nahdiyah. Orang yang disepuhkan, yang dituakan. Tapi tolong, jangan berbohong. Seperti yang disampaikan pada pertemuan di UIN Syarif Hidayatullah kemarin itu. Seseorang itu boleh salah, tapi jangan bohong. Kaum tasawuf, ahli pengikut tasawuf atau sufi, ahli thariqah itu boleh salah. Saya pun boleh salah. Oh, saya juga manusia, makhluk yang salah dan lupa. Tapi jangan berbohong. Jangan ngarang-ngarang cerita sendiri, gawe-gawe sejarah dewe. Akan menerima dosa jariah. Bukan pahala jariah. Tapi dosa jariah yang mengalir terus-menerus sampai anak cucu, buyut canggah, wareng, degudeg ganung siwur, tarangan bubrah, gebok bosok, bus kandang, dan seterusnya sampai generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, alhamdulillah matur suwun masih ada orang sepuh kiai yang berani mengungkap fakta ini. Saya menampilkan video yang ada di awal yang saya tampilkan tadi itu sudah saya mohon izin kepada beliau untuk menampilkan sebagai bentuk kepedulian kami untuk meluruskan sejarah bangsa ini. Jangan dikaburkan, jangan dikuburkan, dihilangkan. Kuburan-kuburan mau dirampas sejarahnya semua, mau dibaalawikan semua, dikhabibkan semua. KRT Sumodingrat itu dudu Habib, dudu Baalawi. Panembahan Senopati mau diasegafkan semua. Bagaimana? Nanti kalau diasegafkan semua, saya ikut asegaf. Wong saya ini juga orang keraton. Walaupun bukan terah, tapi saya orang keraton. Ada hubungan terah. Berarti bapak nenek moyang saya berarti ya asegaf, ya Baalawi, ya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib, ya bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shodiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nggak akan seperti itu, saya tidak terima gitu loh. Saya berat karena nanti gelar saya, sesepuh saya ini jadi kabur semua. Gitu. Jadi jangan kaburkan sejarah, jangan kuburkan bukti-bukti sejarah, dan jangan kabarkan sejarah dengan sejarah karangan palsu belaka karangan panjenengan itu. Tolong berpikir ulang ya. Hidup ini yang dicari itu apa? Sudah sepuh ya, istiqomah dalam beribadah. Nggak usah ngurusi sejarah-sejarah, itu urusannya ada ahlinya sendiri. Nggak usah ngarang-ngarang sendiri. Nah, di kampus-kampus itu sudah ada jurusan sejarah. Jadi sejarah kita ini sudah
Banyak yang tidak asli lagi. Tidak asli lagi. Sering saya sampaikan Borobudur itu sejarah juga tidak asli. Yang masih ada sedikit keaslian itu yang ada di Bali. Lontar Bali itu yang masih ada sisi keasliannya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan untuk meluruskan ini masalah KRT Sumodiningrat. Ya, Singobarong bukan Habib Hasan bin Toha bin Yahya, bukan. Punya adik Habib Ahmad bin Toha bin Yahya, tidak. Makam yang di Jejeran, ya Pleret Bantul itu adalah makam KRT Sumodiningrat. Yang di Lemper Kidul Semarang itu bukan makam KRT Sumodiningrat. Lah makamnya siapa, Mbuh? Tanya aja yang ngarang itu. Oleh sebab itu harus segera diluruskan. Nanti kalau kita mati meninggal dunia, generasi setelah kita ini tidak mau tahu. Jarine Habib Lutfi ya wis manut wae, ajur jum. Wong Jawa ilang Jawane, dijajah oleh Inggris, dijajah oleh Ya'juj Ma'juj, sekarang diteruskan oleh bangsa Pahlawi. Ya ini yang dikhawatirkan benar-benar terjadi kan. Tolong berkacalah pada diri kalian sendiri, hidup ini untuk apa. Jangan meninggalkan dosa jariah, lebih baik mencari pahala jariah. Ya, daripada setelah mati dikirimi dosa terus. Lebih apik setelah mati dikirimi ganjaran keapian terus. Demikian, wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.